Upacara adat Surantraji merupakan salah satu selamatan yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Traji, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung, pada bulan Suro. Upacara ini dilaksanakan pada malam 1 Suro di Desa Traji dengan tujuan untuk memohon keselamatan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui perantara leluhur desa, yaitu Simbah Kiai Sidukun, Simbah Kiai Adam, dan penunggu Gumukuci. Upacara adat malam 1 Suro ini dilaksanakan untuk menjalin hubungan harmonis dengan Yang Gaib supaya kehidupan di Desa Traji aman, tentram, damai, dan sejahtera. Upacara ini juga merupakan wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan mata air yang berada di Sendang Sidukun. Mata air tersebut merupakan sumber kehidupan masyarakat di Desa Traji. Masyarakat di Desa Traji tidak berani meninggalkan tradisi suran ini karena kekhawatiran yang akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk prosesi Surantraji, ada 3 bagian yang akan dilaksanakan, yaitu persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penutupan. Untuk tahap persiapan adalah diadakannya rapat serta persiapan-persiapan untuk keperluan upacara lainnya. Pada tahap pelaksanaan, ada 8 hal yang akan dilakukan di tahapan pelaksanaan ini. Pertama, adalah selamatan atau kenduri di Balai Desa Traji. Selanjutnya adalah kira pengantin Lurah Traji yang dilanjutkan dengan upacara di Sendang Sidukun. Lalu upacara di Kalijaga dilanjutkan dengan ritual Nukoni dan ritual sungkeman di Balai Desa Traji. Selanjutnya adalah upacara di makam Kiai Adam Muhammad, dan terakhir adalah upacara di Gumukuci. Selamatan dilaksanakan dengan tujuan agar warga yang ikut dalam pelaksanaan upacara diberi keselamatan dan kelancaran hingga upacara selesai. Selamatan ini yaitu diberikannya doa oleh Bapak Kaum dengan tujuan dan maksud agar mendapat keselamatan dunia akhirat dan mendapat berkah dalam hidup. Bahwa dengan pelaksanaan upacara adat malam 1 Suro ini, masyarakat Desa Traji dapat lebih memperteguh iman dan takwa. Selain itu juga untuk meminta keselamatan dan kelancaran untuk jalannya upacara adat malam 1 Suro di Desa Traji. Kira pengantin adalah perjalanan bersama-sama atau beriring-iringan secara teratur dan berurutan dari muka ke belakang dalam satu rangkaian upacara adat. Untuk rute atau tujuan kira pengantin Lurah Traji yaitu ke Sendang Sidukun, kemudian diteruskan ke Kalijogo. Sesampainya di Sendang Sidukun, nampak beberapa orang bercecar di depan sendang, yaitu seksi sendang, yang menyambut rombongan dengan pembakaran dupa. Pembakaran dupa
pelaksanaan upacara. Pembakaran dupa tersebut juga bertujuan untuk memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar jalannya upacara di Sendang Sidukun diberi kelancaran. Setelah upacara di Sendang Sidukun selesai, rombongan kirap melanjutkan perjalanannya ke Kalijaga. Kalijaga merupakan salah satu aliran dari Sendang Sidukun yang mana sering digunakan untuk bersemedi sehingga dikeramatkan oleh masyarakat Raji. Upacara di Kalijaga diawali dengan pembacaan doa yang diperuntukkan untuk Wali Songo dan penguasa air sejagat, dengan harapan supaya air yang mengalir di Sendang Sidukun dapat memberikan kesejahteraan bagi warga desa Traji. Upacara di Kalijaga tersebut dilanjutkan dengan peletakan sesaji di atas batu besar yang menurut kepercayaan warga desa Traji sering digunakan sebagai tempat bersemedi para leluhur. Saat berjalan pulang dari Kalijaga menuju Balai Desa Traji, rombongan kirap melewati jalan utama desa yang telah dipenuhi dengan pedagang-pedagang yang ada di sepanjang jalan. Pedagang-pedagang tersebut sengaja menunggu rombongan untuk pelaksanaan ritual nukoni. Pengantin perempuan yaitu Bu Lurah akan membeli beberapa dagangan dari para pedagang dengan uang receh. Uang receh tersebut terdiri dari uang logam Rp500 dan Rp1.000. Setelah sampai di Balai Desa Traji, ritual selanjutnya yaitu sungkeman. Ritual yang ini tidak terbuka untuk umum karena keterbatasan tempat dan waktu. Ritual ini hanya diikuti oleh para perangkat desa dan orang-orang yang berkepentingan saja seperti wartawan dan peneliti. Para perangkat desa melakukan sungkeman kepada Pak Lurah dan Bu Lurah dengan tujuan untuk meminta doa agar semua yang dicita-citakan dapat terlaksana. Upacara di makam Kyai Adam Muhammad dilakukan dini hari, tepat pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Rombongan yang terdiri dari kepala desa, sesepuh, dan beberapa pemuda desa Traji berangkat menuju ke makam Kyai Adam Muhammad dengan membawa sesaji. Selesai selamatan di makam Kyai Adam Muhammad, rombongan bergegas menuju ke Gumuguji. Di Gumuguji, rombongan langsung mengadakan doa bersama yang dipimpin oleh Pak Kaum. Setelah itu, dilakukan peletakan sesaji di bawah pohon randu kembar yang ada di tempat tersebut. Tahapan terakhir, yaitu penutupan, adalah dengan diadakannya pementasan wayang kulit di Balai Desa Traji. Dikisahkan bahwa pada suatu hari, para penduduk dari desa-desa di sekitar Traji mendengar suara hingar-bingar
seperti sedang diadakannya pagelaran wayang kulit di desa Traji. Namun anehnya, masyarakat Traji sendiri tidak mendengarnya, dan memang tidak ada pagelaran wayang kulit di desa itu. Suara tersebut berasal dari sendang si dukun dan terus terdengar selama semalam suntuk. Lalu, pada pagi hari berikutnya, ada seorang dalang yang bernama Garu datang ke desa Traji untuk mengambil peralatan wayangnya yang tertinggal setelah semalam melakukan pagelaran wayang kulit di desa tersebut. Ia terkejut mendapati peralatannya yang berupa yang digunakannya untuk menyoroti layar ternyata berada di atas pohon beringin besar yang ada di pinggir sendang si dukun. Lalu kemudian sang dalang bercerita kepada penduduk desa bahwa beberapa hari sebelumnya ia didatangi oleh seorang laki-laki yang berpenampilan seperti seorang ningrat yang memintanya melakukan pagelaran wayang kulit di rumahnya di wilayah desa Traji. Dalang Garu beserta rombongan datang ke desa Traji dan melakukan pementasan wayang kulit tersebut. Menurut ceritanya juga, pagelaran wayang tersebut berlangsung meriah dan disaksikan oleh banyak pengunjung. Juga banyak pedagang yang menjajakan dagangannya selama pagelaran dilakukan. Tidak ada yang aneh selama ia mementaskan wayang, hingga ketika ia selesai pentas dan hendak berpamitan dengan tuan rumah, ia diberi imbalan yang berupa kunyit sebanyak 1 nampan. Dengan perasaan heran dan kecewa, ia memutuskan untuk mengambil hanya 3 buah kunyit karena merasa tidak terlalu membutuhkannya. Pada saat hendak pulang, tuan rumah berpesan kepada dalang Garu untuk tidak menengok ke belakang selama perjalanan pulangnya. Ia pun memenuhi permintaan dari tuan rumah. Sesampainya dalang Garu di rumah, ia mendapati kunyit yang dibawanya telah berubah menjadi emas. Setelah masyarakat mendengar cerita dalang Garu itu, masyarakat Traji meyakini bahwa tuan rumah yang mengundang dalang Garu untuk mementaskan wayang kulit di rumahnya adalah makhluk gaib yang menemui sedang si dukun. Selanjutnya, mereka menyebutnya Mbah Si Dukun. Mereka percaya bahwa Mbah Si Dukun menyukai pementasan wayang kulit. Sejak saat itu, masyarakat Traji selalu melakukan pementasan wayang kulit pada bulan Suro. Adapun tempat dilaksanakan pementasan adalah di balai desa Traji. Hal itu karena tidak memungkinkan untuk melakukan pementasan di sendang si dukun seperti yang telah dilakukan dalang Garu secara gaib. Dalam pementasan itu, masyarakat Traji selalu mengundang dalang Garu untuk mementaskan wayangnya. Mereka percaya bahwa dalang Garu adalah sosok dalang kesukaan Mbah Si Dukun. Setelah dalang Garu meninggal pun warga Traji masih mengundang keturunan dari dalang tersebut untuk melakukan pementasan hingga beberapa keturunan. Hal ini terus dilakukan karena pada masa-masa berikutnya, ketika mereka memutuskan untuk mengundang dalang lain, banyak di antara dalang-dalang tersebut yang meninggal setelah melakukan pementasan. Masyarakat Traji meyakini hal tersebut sebagai bentuk ketidaksukaan dari Mbah Si Dukun pada dalang yang melakukan pementasan di tempatnya. Oleh karena itu, masyarakat Traji amat berhati-hati dalam memilih dalang agar sesuai dengan selera Mbah Si Dukun. Pementasan wayang kulit dan beberapa upacara tradisi yang dilakukan pada bulan Suro oleh masyarakat Traji selanjutnya disebut Suran. Nah, itulah asal-usul dari Suran Traji yang tersebar di masyarakat.